مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu melihat istifham ta'ajjub? Ta'ajjub itu apa? Apa? Heran. Ta'ajjub itu ta'ajjub, wah gitu. Ya. Seperti kalian melihat keajaiban-keajaiban yang aneh-aneh yang ada di dunia. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu ya menghancurkan, melakukan, mengadab atau apa saja yang dibuat kepada ashabul fil. Ashabul fil tentara-tentaranya gajah. Wa Mahmudun wa ashabu, siapa itu? Yaitu namanya Mahmud dan sahabat-sahabatnya. Mahmud makna asalnya bagus. Mahmud apa? Orang yang dipuji. Ya, Mahmud apa? Orang yang dipuji. Siapa itu Mahmud? Abroha malakul yaman wa jaysh, yaitu Abroha, pemimpinnya Raja Yaman dan tentara-tentaranya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya bana bi Son'a kanisatan yasrifu ilaiha al-haj an Makkah. Dia membangun tandingan yaitu berupa gereja supaya orang tidak pergi haji, supaya datang kepada gereja tersebut. Seperti sekarang di Spanyol atau di Amerika, orang Yahudi atau Nasrani membuat patung yang besar sekali seperti besarnya Petronas atau Menara Kembar kalau di Malaysia, ya, atau kalau Menara Kembar masih apa? Masih kecil. Ada lagi yang paling tinggi lagi apa? Dubai Tower, apa namanya? Burj Khalifa. Burj Khalifa. Itu ya. Itu tower sementara ini paling tertinggi. Tapi masih mau dibuat lagi di muka hati tower tertinggi lagi, lebih tinggi daripada Burj Khalifa. Jadi benar apakah Nabi nanti salah satunya akhir zaman seseorang yang dulunya fakir miskin, pengembala kambing. Jadi itu pengembala kambing nanti berbondong-bondong bangunan yang tinggi. Nah, sekarang sudah terbukti sudah. Tinggal tunggu waktu saja. Jadi Malakul Yaman ini, Abroha ini membuat tandingan yaitu gereja agar orang itu datang ke Yaman, bukan datang ke Mekah. Lalu fa'ahdatha rajulun min Kinana fiha. Lalu ada seseorang yang membuat apa namanya? Membuat gaduh lah, ya. Fa'ahdatha rajulun min Kinana fiha, membuat gaduh. Wa takhafu qiblataha bil adra ihtikaran biha. Jadi gerejanya itu sama laki-laki ini, tidak laki-laki nanti saya tengok di kitabnya. Laki-laki ini
dua, ya, lalu kalau ada dua, lalu tainya itu diambil, dihantam ke gerejanya itu atau ke patungnya itu, supaya apa? Supaya menghinakan gereja. Fahalafa Abraha la yahdimanna al-Ka'bah, maka dia bersumpah, bangsat katanya ya. Ini orang ini kok malah berbuat seperti ini. Saya akan berjanji mau menghancurkan Ka'bah. Faja'a kata bijansi ala afiyai muqaddimuha Mahmud. Maka dia datang beserta rombongan yang sangat besar, ya. Yang sebelumnya itu apa? Gak ada tentara gajah kecuali tentara gajah pertama kali yang ini. Nah, ya, tentara gajah. Jadi kalau dulu perangnya hanya sama kuda. Biasanya kalau pertama melihat gajah karena gajah itu besar, apalagi dimodifikasi, ya dikasih rumah-rumahan di atas, kemudian dibuat lombor yang merah depan itu, kuda itu melihat itu ketika lari udah takut. Melihat itu udah takut. Maka ada satu peperangan pada zaman Rasulullah ketika Rasulullah musuh, kalau nggak salah siapa lupa saya. Ada peperangan pokoknya lupa namanya, tapi ketika itu pakai apa? Pakai gajah itu. Maka umat Islam, kelompok yang besar-besar itu langsung apa? Terberai. Apa namanya? Cakacer. Ujar kah? Ujar kacer. Karena melihat apa? Gajah. Tapi kalau nggak salah kok pada hari kedua ketika dia berpikir apa ini kelemahannya gajah. Ternyata diketahui kelemahannya yaitu apa? Gajah ini kalau kakinya dipotong katanya masih kuat, buntutnya dipotong masih kuat, kepalanya dipotong masih kuat. Nah, apa itu? Yaitu matanya. Jadi tentaranya Islam ini ketika perang dengan gajah ini ada satu orang yang khusus untuk apa? Menyerang matanya gak usah fokus yang lain guys. Fokus nyerang matanya gajah. Jadi ketika pertempuran sudah merekat, maka ada satu sahabat yang khusus menembak matanya gajah. Dan itu ketika pulang kayak siapa? Kalau nggak salah itu yang ahli apa? Ahli yang musuh siapa yang membunuh Hamzah? Wahsi, ya seperti Wahsi. Gak tahu apa Wahsi apa yang lain gak tahu. Seperti Wahsi, dari jauh langsung kena matanya. Ketika kita matanya bingung gajah, namanya matanya gak bisa lihat kan? Mudar mandir, guys. Ketika mudar mandir apa? Tinggal dibunuh. Muqaddimuha Mahmud fahina tawajjuh li hadil Ka'bah arsala alaihim ma qasaw fi qoulihi ta'ala. Jadi ketika menghadap para tentara-tentara wajah Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus apa yang dalam firman-Nya Allah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah bagaimana Allah menjadikan tipu daya mereka di dalam apa? Menghancurkan Ka'bah fi tadlil al-khasari dalam kerugian wa halakin dan rusak. Jadi Allah punya tentara-tentara yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Pernah peperangan bagaimana Allah dengan tentara angin, tiba-tiba ada angin hancur. Bagaimana ada tentara debu, paham ya? Tiba-tiba ada debu masuk ke matanya musuh-musuhnya. Ketika matanya nggak bisa lihat, ya enak tinggal nebas aja kepalanya. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus kepada mereka tayran, yaitu burung ababil yang namanya ababil.
Apa maknanya ababil? Yaitu berkelompok-kelompok, jama'atin ay jama'atin. Disebutkan la wahida lahu ka'asatira. Ababil dikatakan ini bukan jamak, tapi dia disebutkan dia gak punya mufrad. La wahida tidak ada seperti masjid, masajid, madrasatun, madaris, jamak. Jadi ikut wazan fa'ilah. Wakila wahidu abwalun au abala au abil, bukan abulu mah. Dikatakan mufradnya yaitu abwal, af'alun au abala atau af'alun au abila. Ka'ajulin wa miftahin wa sikin, seperti lafaz ajulin wa miftahin wa sikin. Ini apa? Dalam segi jamak mufradnya. Gimana benar? Apa kata Gus? Apa jamaknya? Ababil jamaknya apa? Apa jamaknya ababil? Ababil. Kita belajar nanti awal besok tanyakan kalau nggak tahu. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Tarmi. Jadi mereka dihantam dengan apa? Dengan batu min sijil, dari neraka sijil. Tinin madbuhin, apa itu sijil? Yaitu tanah yang dibakar seperti apa? Bata atau yang merah panas sekali. Faja'alahum ka'asim ma'kul, maka Allah menjadikan mereka seperti rumput yang dimakan. Kawalakin zatin, seperti apa? Daun tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh hayawan. Ay ahlakahumullah angkul kulla wahid bihijri. Jadi Allah menghancurkan setiap seseorang dengan apa? Satu batu. Al-maktubu al-ismu, yang mana apa? Ada tulisannya sendiri-sendiri, batu itu ada tulisannya sendiri-sendiri. Wa huwa akbaru minal, ada batunya itu lebih besar daripada apa? Kedelai, tapi kecil sekali. Wa asgharu minal hamsah, lebih kecil daripada kacang, lebih besar daripada kedelai, lebih kecil daripada kacang. Yahriku al-bayda, yaitu yang bisa menghancurkan apa? Telur. Mungkin ini telurnya manusia. Saking panasnya. Jadi laki-laki itu kalau diabetes atau itu bisa mati. Tapi kalau yang lain tidak, katanya coba aja, nggak mau coba. Telurnya dipecahkan. Warijla atau warrajula. Kalau rijla itu kaki, warrajula laki-laki. Yang bisa membakar laki-laki, wal fila dan gajah. Jadi terbakar dengan asbab apa? Batu yang sangat kecil. Wa yasilal ardi, dan sampai kepada bumi. Jadi dari langit batu itu turun ke bumi. Wa kana hada amwalin nabi, ini adalah tahun kelahiran Nabi. Tahun kelahiran Nabi. Baik itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mengatakan juga
selain Abroha itu namanya Abul Kaisum. Abul Kaisum, ya. Abul Kaisum. Ibnu Abbas berkata, ya, Ibnu Abbas berkata, manuk ini, burung ini, dia mempunyai apa? Mempunyai apa? Tanduk atau taring, ya, mempunyai taring. Seperti taringnya apa? Seperti taringnya gajah. Dibayangkan sama kawan. Dia punya taring seperti taringnya gajah. Dia kalau meleletnya seperti anjing. Jadi burung apa itu? Menurut Atok, ya, manuk ini atau burung ini adalah apa? Burung yang hitam, yang keluarnya itu dari arah laut, ya, keluarnya dari arah. Burung ini adalah burung hitam yang datang dari arah laut secara berjamaah, faujan. Dikatakan ini adalah burung yang keluar dari arah langit, dari arah laut, yang tidak pernah dilihat sebelumnya burung seperti dan setelahnya. Tidak pernah terlihat burung seperti sebelumnya dan setelahnya sampai sekarang. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi laki-laki ini mana coba? Fa'ahda tarjul mungkin fiha, iya. Jadi seorang laki-laki ini ya. Kemudian dilemparkan nya apa ke gereja. Jadi Mahmud ini namanya apa? Namanya gajah. Mahmud itu namanya gajah. Karena qawiyan 'aziban wa 12 filan ghairah. Jadi dia sangat kuat, yang besar, dan besertanya dia ada 12 gajah. Nah, ketika mau sampai ke Mekah, ya, yaitu di Mekah itu ada tanah halal, ada tanah haram. Tanah halal itu tanah kamu ketika mau masuk ke Mekah. Tanah haram kamu sudah di dalam tanah Mekah. Kalau halal kamu mau apa-apa saja boleh, tapi kalau di haram kamu gak boleh. Contoh apa? Membunuh hewan, memakai minyak, melakukan akad nikah, memotong pohon-pohon, itu di tanah haram gak Kalau tanah halal boleh. Jadi ketika gajah ini sampai di tanah halal, mendekati dari Arafah. Jadi Arafah ini perbatasan tanah halal dan tanah haram. Keluar Abdul Muthalib keluar, lalu menawarkan untuk dikasih harta 1/3 min.
hartanya sepertiganya harta tiham, supaya apa? Balik, ya, supaya gue kalau gak usah menghancurkan Ka'bah, balik tak kasih uang. Tetapi tidak mau, dia nggak mau. Jadi Abroha ini tidak mau. Ketika mau nyampe ke tanah haram, ternyata apa itu namanya? Fil itu gajah-gajah itu apa? Kayak orang, kalau orang sakit apa? Stroke, tahu stroke? Nah, seperti orang sakit kan? Stroke apa namanya? Bukan. Hah? Apa? Tak sakit stroke? Tahu? Pernah sakit stroke? Berdiri tiba-tiba gak bisa berdiri. Paham? Jadi gajah yang awalnya berdiri tiba-tiba sakit stroke. Bari kawalannya bro gak bisa berdiri. Lah ketika mundur atau mau menghadap kanan atau kiri bisa. Tapi ketika mau masuk ke tanah haram gak bisa. Sehingga Abdul Muthalib membuat syair yang mana syairnya lahumma annal man ayyamna wa hillahu famna hilalak wansur ala ali salib wa abidihi yawma ala la yagribanna salibahum wa mahalam adwan mahalak in kunta tarikahum wa ka'abtana fa amru ma badalak. Syairnya siapa? Abdul Muthalib. Yang artinya apa? Mereka tidak bisa masuk ke tanah haram, tetapi dia kalau masuk tanah halal bisa dia jalan. Jadi tanah haram ini yang menjaga siapa? Allah. Sehingga Dajjal pun tidak bisa masuk ke tanah haram. Kita aja gak usah ke Dajjal yang namanya HP aja kita gak mampu untuk menguasainya, apalagi nanti yang mempunyai neraka sama surga. Jadi Dajjal nanti zaman akhir dia punya neraka, bisa juga punya surga. Baik tuh. Ada pertanyaan? Yang katanya burung keluar dari laut itu katanya siapa? Yang keluar dari arah laut itu kan Apok dari Apok, riwayat dari Apok. Terus ada pertanyaan lagi? Apa? Apa? Akibat? Maksudnya? Jangan ngomongin tegas, jangan kayak perempuan. Apa gimana pertanyaannya? Akibat melakukan pesugihan. Pertanyaan apa jawaban apa ini? Pemberitahuan. Tanya. Apa pertanyaannya? Akibatnya melakukan pesugihan itu. Apa akibatnya yang jelas gitu? Apa Gus akibatnya melakukan pesugihan dengan iblis? Apakah jin itu bisa mendatangkan pesugihan? Bisa.
seperti pesugihan Nyi Roro Kidul. Agus cerita ada salah satu dulu orang Tanggul, dia berobat sama Gus, dia pesugihan dengan Nyi Roro Kidul. Jadi setiap Jumat Manis atau Jumat apa begitu, dia mendatangkan 7 sumber yang warna-warni, juga bunga yang warna-warni 7 macam. Kemudian nggak boleh kumpul sama istrinya. Perjanjiannya kalau punya anak laki-laki maka anaknya pasti mati. Perjanjian seperti itu. Ketika setiap ada anak lahir laki-laki mati. Sehingga putranya semuanya laki-laki, putrinya semuanya perempuan 3. Pada satu waktu dia bosan dengan uang udah banyak, ingin punya anak laki-laki, akhirnya mau bertobat. Akhirnya si suami itu mengalami hubungan, tapi jinnya itu mengganggu terus sampai dia kena apa liver atau kanker gitu, dibawa ke sini karena sudah lama sakit, akhirnya tidak tertolong, mati. Ya, suaminya mati. Rumahnya semuanya penuh dengan roti. Kalau uang banyak, paham? Nah, itu bekerja sama dengan setan. Pokoknya mesti ada tumbal. Ya, mesti ada tumbal kalau pakai pesugihan. Dan itu hukumnya tidak boleh haram. Ya, Ada lagi? Apa? Apa kayak kemarin itu? Apa? Bersin dalam salat mengucapkan alhamdulillah. Ada kita fikih ya. Tetapi secara singkat Gus, belum dilihat kitab ya. Hanya singkat Gus. Pokoknya dalam sholat itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata selain yang berhubungan dengan sholat. Kalau tidak berhubungan dengan sholat maka hukumnya apa? Paham ya? Contoh, alhamdulillah, gitu kan? Kamu jawab ya alhamdulillah. Maka semua itu dua. Ya, itu banyak itu apa? Kisah tidak boleh. Contoh kamu sholat, Allahu Akbar, ada ular di depannya. Kamu mengatakan tapi itu artinya apa? Menghindar gitu kan? Menghindar, bahasa Arabnya menghindar. I saja itu sudah apa? Batal. Apalagi alhamdulillah ya alhamdulillah. Dijawab lagi yahdikumullah subhanahu. Udah batal sekali. Tersebut Apa? nggak sengaja. Kalau nggak sengaja, Ya. nggak sengaja gimana? Nggak sengaja alhamdulillah. Ada sesuatu yang tidak sengaja, nanti itu dipikir juga itu ya. Kalau nggak sengaja itu lebih dari 3 terbatal. Seperti kamu bergerak apa? Nggak sengaja gerak 3 kali. Ya, Allahu Akbar. Ya. Lupa. Tapi lebih dari 3 kan? Itu tidak boleh.